Oke guys, selamat datang kembali di WB Podcast dan pada kesempatan ini kita akan mengobrol santai dengan salah satu narasumber kita. Di sebelah saya ini adalah namanya Alfred, sekaligus dia pemilik akun Kamu Hebat. Ya. Dan sebelah saya ini Koko Michael Agung, dan kebetulan dia adalah seorang HRD di salah satu perusahaan sekaligus merangkum sebagai konsultan Yako. Betul. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat seru, yaitu konten kreator zaman now. Wow. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu sama Alfred atau Kamu Hebat dulu. Cerita dulu pengalamannya Alfred, kenapa sampai memilih Kamu Hebat sebagai nama akunnya dulu. Oke, jadi halo teman-teman, selamat malam ya. Selamat malam, Selamat pagi, malam, siang. pagi siang, kapanpun kalian nonton lah. Oke, jadi saya Alfred, saya sebagai konten kreator, walaupun baru-baru ini ya. Oke. Gitu. Saya menjadi konten kreator itu memang udah lama, hanya karena aktif kembali sekitar tahun 2025 kemarin gitu. Kenapa saya memilih Kamu Hebat? Karena saya buat konten itu kayak mengedukasi biar orang-orang itu jadi hebat begitu. Mengedukasi biar orang-orang itu menjadi hebat. Yes, begitu. Oke. Makanya saya selalu membuat konten berkaitan dengan pemerintah. Misalnya saya selalu kritik apa yang terjadi di daerah saya, saya kritik kepala desa gitu. Yep. Ataupun pemerintah-pemerintah lainnya di kabupaten pun saya sikat gitu. Jadi makanya saya pilih nama Kamu Hebat. Biar semua Supaya orang itu orang jadi bisa hebat. hebat. Yes. Oh, begitu Iya. filosofinya, filosofi Iya. nama Kamu Hebat. Iya. Terus konten yang pertama kali Freddy buat atau Kamu Hebat dulu itu konten apa? Sejak tahun berapa? Oke, saya mulai konten itu di YouTube dulu. Di YouTube dulu tahun 2019. Saya oke. ya waktu itu pas naik-naiknya Veteran P2 Drones itu. Yep. Saya reaction semua videonya dia. Jadi konten pertama saya itu adalah reaction atau komentar atau memberi penilaian dari video orang lain gitu. Saya mereaksi begitu. Oke. Gitu. Dan itu sampai tahun 2021. Nah, orang selalu tanya, apakah ada duit? Ada, udah pasti. Waktu itu ya, tapi pas tahun 2021 ya, atau menuju tahun 2022 saya stop di YouTube karena kerja. Karena kerja. Iya, oke. tujuannya kerja, saya mau beli alat yang saya pengen lah begitu. Apa Karena itu? penghasilan waktu itu YouTube masih sedikit lah ya, karena baru mulai begitu. Jadi misalnya beli kamera, komputer gitu. Pas kerja sambil ngonten sebulan 2 bulan, lama-lama capek bos. Lama-lama capek. Lama-lama capek, akhirnya stop konten. Saya fokus kerja. Oke, fokus kerja. Iya, fokus kerja. Kebetulan saya dulu sales begitu. Sales. Apalagi waktu itu saya sering keluar kota begitu ya. Iya, sales keliling tuh ya. Iya, sales keliling. Terus bagaimana bisa transisi dari seorang konten kreator yang memang sebelumnya itu konten reaction dan sekarang itu kalau tidak salah itu membuat konten yang kontroversi seperti itu. Kenapa? Oke, jadi saya itu kan memang suka edit ya, istilahnya suka buat video lah. Jadi sebelum saya buat video fokus di YouTube, memang sebelumnya saya kerja. Kalau sekarang saya sudah stop kerja fokus konten. Jadi saya buatkan konsep dulu. Konsep. Ya, oke. apa yang menjadi fokus saya ke depan. Kalau orang-orang lain itu kan, apalagi di FB Pro itu kan random ya. Kalau saya tidak, saya buatkan konsepnya. Saya harus atau ada background yang saya ikuti begitulah. Ada orang yang saya pengen buat konten seperti ini. Oke. Cocok dengan karakter saya begitu. Makanya saya alihkan konten saya dari reaction ke yang sekarang. Dan kebetulan saya pengen belajar politik sedikit lah gitu. Pengen belajar politik. Iya. Iya, karena saya lihat itu konten-kontennya berkaitan dengan Kades. Apakah ada rencana untuk mengarah ke sana nanti? Ya kita nggak tahu ya, rencana Tuhan, semoga aja lah. Karena konten-konten yang kita lihat selama ini memang konten-konten yang kontroversi begitu. Ada komentar-komentar negatif, ada juga komentar-komentar positif yang mensupport. Iya. Seperti itu. Bagaimana Freddy itu menilai hal yang itu? Jadi kalau saya seperti kalau kita tahu bahas-bahas banyak kok yang kritik itu ya, bahwa kritik itu adalah sebagai asupan gizi terhadap pemerintah kita gitu. Oke. Apalagi saya fokus di bagian desa. Nah di daerah kita jarang media melirik terkait program atau tingkah laku para kades-kades kita. Makanya saya mulai dari kades gitu. Mulai dari kades, Kalau yang di oke. kabupaten kan pasti media itu selalu lirik.
begitu. Oke. Tapi di desa jarang sekali. Makanya saya alihkan harus mulai desa ini. Fokusnya ke Ya, desa. apalagi pas programnya Jokowi itu kan, dana desa begitu besar, ya kan? Yep. Harusnya Kades siap dan bagaimana cara mengelola dana itu dengan baik gitu. Dan kita sebagai masyarakat berhak untuk mengontrol itu. Oke. Karena itu kan dana milik masyarakat ya, dana dari pajak negara gitu. Ya oke. Bagaimana? Komik, apakah ada pertanyaan? Oke, menarik sih apa visinya ya untuk jadi konten kreator untuk Iya. mengkritik kepala desa gitu ya. Nah, mungkin kalau saya mau tahu lebih lanjut nih, Iya. sejauh ini apakah ada tanggapan dari pemerintah daerah sendiri tentang konten-konten dari Bro Freddy ini? Oke, jadi seperti kita tahu di Indonesia ini bos, no viral, no justice atau apa namanya itu? No viral, Kalau no tidak justice. viral, ya kalau tidak viral berarti tidak Tidak ada diproses keadilan. lah atau tidak ada keadilan begitu. Gitu, makanya kita buat aja dulu. Tapi sejauh ini mungkin mereka dengar, tapi ya kalau hasil apakah mereka tidak lanjuti atau tidak itu ya bukan urusan kita lah gitu. Setidaknya kita berikan bahwa ini loh Kades ini kerjanya seperti ini. Kita kasih tahu ke masyarakat bahwa uang kalian itu digunakan oleh para Kades ini gunakan seperti ini gitu. Gitu. Dan tentunya biasanya kita kerjasama dengan media-media begitu. Bisa bukan saya yang cari data ya, tapi media gitu. Kita minta, Om saya mau up ini berita kalau menarik menurut saya. Berarti saya up ke media saya juga. Karena biasanya kalau di NTT itu Om, mereka itu hanya buat teks aja gitu atau media berita di online gitu. Nah, saya membuat secara sederhana kata-katanya itu. Istilah menyimpulkan, bukan menyimpulkan sih istilahnya. Kalau di media itu kan pasti ada kata-kata yang sulit dipahami gitu. Dan saya menyederhanakan kata-kata itu biar semua orang itu paham. Lebih paham. Gitu, lebih paham gitu. Pokoknya kasih biar semua orang paham gitulah. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah ada nggak kepala desa yang akhirnya mengomentari kontennya Bro Freddy ini? Misalnya Bro Freddy ini lagi mengkritik salah satu kepala desa di daerah A misalnya di NTT, anggaplah gitu daerah tertentu lah, nggak usah disebutkan mungkin ya. Tahu-tahu kepala desa itu kasih komen nih, kasih reaction balik, memberi klarifikasi atau enggak itu bohong tuh yang disebarkan oleh Bro Freddy misalnya gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Bantahan-bantahan atau tanggapan? Oke, ini menarik ya. Ini menarik pertanyaannya. Jadi sejauh ini sih mungkin ada reaksi, tapi tidak balas pakai video atau apa, tapi sekedar telepon atau telepon. Pernah ditelepon? Oh sering saya. Bahkan saya untuk mengonfirmasi juga sering. Misalnya ada masyarakat yang lapor ke saya, ya kan, bos ini kita lagi ada masalah di desa kita ini, sudah diangkat sama media ini kemarin. Begitu. Saya minta datanya, sudah itu saya minta konfirmasi ke kadesnya. Harus begitu, minta konfirmasi apakah benar atau tidak. Beritanya. Apa tanggapannya dia. Oke. Sudah Gitu. ditelepon terus apa ininya? Telepon, kita kan nggak menyerang dia, ya kan? Masyarakat yang lapor ke kita, kita hanya mewakili, nyampaikan ke media. Ini loh, masyarakat kamu ini melapor ke saya bahwa ada seperti ini, misal ada proyek pengurangan volume pekerjaan, atau ada dugaan korupsi dana apa begitu, atau misalnya staf-staf kamu nggak masuk kerja begitu. Gitu, apa benar atau tidak? Gitu. Ini masyarakat desa kamu loh yang lapor ke saya. Kalau apa jawabannya kita rekam, nanti kita ikutin aja, ulangi lagi apa yang dia jawab gitu, ya kan? Misalnya kita bahwa ada dugaan korupsi di desa ini dan yang lapor itu adalah masyarakat. Setelah kita sudah konfirmasi ke kadesnya, ternyata jawaban kadesnya seperti ini. Toh pihak-pihak tertentu terkait coba cek lah, gitu. Ada nggak yang mengintimidasi Freddy ketika membuat konten yang kontroversial? Seperti itu. Apalagi kan Freddy kan hanya mengandalkan data dari orang-orang yang di sana. Tetapi posisinya Freddy kan ada di Bali. Seperti itu. Bagaimana tanggapan Freddy hal seperti ini? Oke, yang pertama ada juga kades yang bilang begini.
kamu hebat ini, tahu kritik saja. Ya kan? Oke. Tahu kritik tapi tidak beri solusi. Nah, Iya. saya langsung jawab. Saya sejauh ini, coba cek aja video saya ya. Saya tidak pernah kritik soal program. Tidak mengkritik soal program. Tapi- Semua program itu bagus. Yang saya kritik itu ada penyelewengan dana, ada dugaan korupsi. Mm-mm. Apa yang mau diberi solusi? Ketika misalnya Anda jadi kades, Oke. ada dugaan korupsi di situ. Mm-mm. Bagaimana saya beri solusi kalau Anda yang salah dan korupsi? Kecuali saya mengkritik program, misal contoh MBG ini, dan ada program dari Kades itu yang saya kritik, misal, wah ini tidak bagus ini. Nah, baru saya beri solusi, harusnya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak punya hak untuk memberi solusi. Mm-mm. Karena Gitu. Karena kita karena kita sebagai pengkritik itu, dia sebagai pejabat, kita beri solusi juga tidak percuma. Mm-mm. Gitu, percuma dan yang kerjakan dia. Oke. Gitu. Kecuali dia minta ke kita, ada nggak solusi seperti ini? Saya mau buat program ini, kita kasih arahan gitu. Tapi kalau kita yang yang beri solusi ke Kades, itu bukan kewajiban kita, tapi untuk mengkritik dari programnya dia itu, ya itu kewajiban kita sebagai masyarakat. Kita merasa tidak puas dengan Ya, karena Kades itu kan berdiri pasti ada visi misi kan. Oke. Ya, pasti sudah ada programnya lah. Tidak mungkin tidak kan begitu. Jadi ya kita tidak punya hak lah untuk beri solusi ke dia gitu. Iya. Seperti itu. Oke, menarik sih, menarik ya. Jadi kalau misalnya ibaratkan kita pergi ke satu tempat lah, anggaplah pergi ke satu tempat makan gitu ya. Heeh. Kita merasa ternyata di makanan yang kita pesan itu ada serangga misalnya, di dalam piringnya itu ada serangga. Oke. Nah, kita kan istilahnya kita kalau misalnya hal seperti itu kan kita menyampaikan apa yang ada kan. Ya. Istilahnya kalau misalnya ada kejadiannya kayak Bro Freddy tadi ada penyelewengan, ini ada penyelewengan Menyampaikan apa nih. yang ada. Oke. Nah, Sip. kritiknya kalau misalnya kita dituntut untuk memberikan solusi, ya sama seperti tadi kalau misalnya kita ke restoran ada serangga, nah solusinya mungkin bisa jadi dapurnya Yang diberesin, bermasalah, tapi intinya adalah solusinya ini bagaimana serangga ini tidak ada lagi di piring saya, Iya. gitu kan? Itu kan Intinya gitu. pasti udah tahu kan solusinya. Pasti udah tahu. Ngapain Itu- pakai nanya? Ngapain gitu. pakai nanya, betul. Berarti Istilahnya kalau misalnya coba sampaikan solusinya ya ini penyelewengan dana itu gimana caranya biar nggak ada lagi kan gitu sebetulnya kan untuk kalau misalnya ditanya solusinya apa. Kecuali kita kritik misalnya, oh restoran ini kurang bagus, harusnya seperti ini. Ya, baru. Harusnya kursinya ditambah misalnya begitu. dari 300 tambah 600 gitu. Itu kan bukan hak kita. ya betul. Tapi kalau misalnya kita makan nih, kita bayar nih, kita kan bayar pajak juga, kita gaji kepala desa, gaji kepala desa juga kan. Istilahnya kita membayar servis mereka gitu, membayar layanan mereka. Tapi kalau tidak memuaskan, ada korupsi, ada penyelewengan dana. Itu Ya kan berarti kita ada yang salah. kita ada aturannya. kita kasih masukan, ini ada yang salah lo sama kerja kamu, ini ada salah, istilahnya kalau di restoran ini lo ada serangga di piring saya, kamu kerja bagaimana sih gitu kan? Ya, seperti itulah Itu Bos Rui. Oke. gitu kurang lebihnya. Kurang Menarik. lebih. Bro Freddy kan ini ngomong-ngomong ini kita lagi di Bali lo guys, posisinya ya. Betul. Nah tapi apa yang membuat Bro Freddy ini tertarik dan termotivasi membuat konten yang bukan di Bali? Betul. Makanya aku tadi. Bukan di Bali gitu. Dia kan posisinya di Oke. sini. Iya posisinya di sini, tapi peduli dengan masyarakat yang di NTT. Oke, ini pertanyaan menarik ini. Saya kan lahir besar di NTT ya Bang ya. Dan saya pun dari desa. Saya tahu semua seluk-beluk di NTT itu. Misalnya di desa ini dengan anggaran yang sama, ya kan? Tapi desa satunya maju. Kok desa satunya tidak? Nah, ada dari situlah kita buat bangun kesadaran begitu. Wah, ada yang gak beres nih. Kita Gitu. angkat Kita angkat beritanya. lah. Iya, angkat beritanya. Begitu. Kok anggaran yang sama, desa ini kok maju, ini enggak? Iya kan? Oke. Gitu. Sudah itu poin yang kedua. Contoh, kades ini kan kita tahu lah gajinya seberapa. Dikit. Ya kan? Berapa sih gajinya? Baru setahun jadi kades, wah semuanya ada fasilitas yang dia terima. Fasilitasnya semuanya ada. Berarti ada Berdasarkan ada tanda tanya di bukan sini. ada iri atau dengki begitu, bukan. Begitu. Bayangkan Om, kita ini sama-sama sebelum jadi kades, kita sama-sama ke pematang sawah. Sama kalau di istilah di daerah kita itu adalah pante, lembah gogong apa?
terserah lah apa nih. Pokoknya Om Rohit paham lah gitu. Nah ketika dia jadi kades, hidupnya wah berubah drastis gitu. Kita sebagai masyarakat kan perlu tanya toh, kok bisa? Iya kan? Masyarakat merasa curiga begitu. Ya curiga itu berangkat dari situ. Bukan berarti kita ini apa namanya iri hati atau apa, bukan gitu. Berdasarkan keresahan seperti itu, makanya wah, apalagi di media ini kan banyak sekali berita-beritanya hanya karena tidak diulas menggunakan video. Ya kan? Makanya saya ambil dari media, saya ulas kembali jelas istilah pakai bahasa pasar lah, biar orang semua paham. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara soal kades yang hidupnya berubah gitu ya, itu kan pasti ada peran masyarakat juga nggak sih? Untuk misalnya pendukung-pendukungnya dia yang berasal juga dari tempat yang sama. Yep. Istilahnya ada orang yang gerah nih dengan kinerja kades yang berantakan seperti Bro Freddy, ada yang gerah, tapi ada juga yang mendukung. Sampai kades itu berani mempertunjukkan, oh ini hidup saya berubah loh. Berarti kan dia ada ruang untuk itu gitu loh. Bayangkan kalau misalnya seluruh masyarakat di desa itu merasa, wah ini nggak benar nih. Pasti kan mereka akan berbondong-bondong mendatangi kades itu, terus ya singkat cerita melakukan protes kayak apa gitu kan. Tapi kan dengan dia melakukan flexing lah ya. Flexing atau misalnya hidupnya berubah gitu, dia berani menunjukkan itu karena masyarakat di sekitarnya mungkin ada yang mendukung dia. Ada yang mendukung dia. Mendukung perilakunya dia gitu. Itu jadi pendukungnya dia mungkin gitu. Ya, kita tidak masalah setiap orang itu kenapa dia menang pasti ada pendukungnya kan begitu ya kan. Tapi kita bukan, makanya di Indonesia ini kan kita sebagai negara demokrasi ya, yang menang merayakan, yang kalah ya siap-siap mengontrol kan begitu. Siap-siap gulung tikar. Ya, atau mengontrol atau kita kritik beri, kalau ada yang salah kita yang kontrol kan begitu. Ya kan, itu kan misal presiden pun begitu kan. Betul. Kalau yang kalah itu pasti dia kontrol semua programnya. Kalau yang menang itu atau pendukungnya pasti dia selalu dukung apapun programnya. Kan begitu kan? Ya kan. Nah, saya ini bagian dari teman-teman yang yang merasa resah. Misalnya Om ini di desanya Om tidak sesuai dengan apa yang Om lihat begitu. Tapi kan saya tidak tiba-tiba ngomong aja, yang penting ada yang lapor, tidak. Saya validasi dulu apakah benar atau tidak beritanya. Ya, kebanyakan berita yang saya buat sih mereka itu sudah melaporkan ke inspektorat gitu atau pihak-pihak terkait gitu. Misalnya di desanya Om ada penyelewengan dana atau ada dugaan ya Om ya, bukan berarti benar atau tidak. Yang yang menentukan itu nanti pengadilan atau pihak-pihak terkait lah seperti inspektorat gitu. Nah, kita kita bilang bahwa coba laporkan aja dulu. Setelah laporan apa tindak lanjutnya. Ketika tidak ada tindak lanjutnya baru kita up ke media biasanya. Oke. Gitu, atau diiringin begitu. Ketika sudah lapor kita up ke media bahwa kita sudah lapor oleh orang seperti oleh masyarakat desa ini begitu. Biasanya. Mereka kan orang yang pendukung itu mereka punya pembelaan juga kan. Ketika misalnya Freddy meng-up berita-berita yang kontroversial itu, yang mungkin bagi mereka itu tidak suka. Mereka kan butuh pembelaan. Bagaimana Freddy membuat komentar-komentar seperti itu atau melawan komentar seperti itu? Sejauh ini sih tidak ada pembelaan. Tidak ada pembelaan dari mereka. Tidak ada pembelaan dari pihak itu ya sejauh ini. Tapi pembelaannya emang dia mau bela seperti apa coba? Siapa tahu kan ada keluarganya yang kurang senang dengan berita-berita. Ya ada yang chat ke saya maki-maki. Iya, makanya kan diancam. Iya, diancam sama bukan sama kepala desanya. Betul. Mungkin. Ya, sama pendukung. Sama pendukung. Ada yang tidak senang, ada yang tidak senang, tapi ya tidak usah merespons. Ya, respon karena kita kan itu tadi yang penting kita ikutin jalurnya begitu. Dan saya pun tidak asal bahas. Data sudah ada dan media sudah merilis gitu. Tinggal kita ulangin aja apa yang ada di media gitu. Apakah sinkron kan berita-berita yang ada di media seperti yang Freddy buat? Apakah ada bumbu-bumbunya atau bagaimana? Nah itu yang menarik ya. Bukan ada bumbu-bumbunya. Memang kita itu untuk mencari perhatian biar agar kasus itu viral. Kita harus menggunakan kata-kata yang bagus lah, yang istilahnya orang paham gitu. Gitu ya kan.
Tapi yang kesalahan masyarakat itu bahwa ketika kita kebanyakan ya yang selama ini yang sering komen ke saya, kenapa kok sudah dibahas, kenapa tidak dipenjara? Nah, itu bukan tugas kita, Pak. Itu tugasnya tugasnya pihak kepolisian, ya, inspektorat gitulah. Bukan tugas kita untuk membicarakan kepala desa. Tugas kita melaporkan atau melaporkan ke masyarakat bahwa kades kalian itu perilakunya seperti ini. Betul. Nah, begitu. Nah, yang berhak menentukan apakah benar atau tidak bukan kita. Di pengadilan. Iya. Ya, kalau misalnya bisa dibilang itulah ya udah struktural juga. Kalau misalnya tadi Bro Freddy bilang yang menentukan kan berangkat dari dugaan nih. Ya, dugaan penyelewengan. Lalu kemudian dilaporkan. Kalau sampai pengadilan tidak istilahnya membebaskan kepala desa ini yang diduga ini, apakah masih ada pemikiran bahwa wah ini pengadilan ini disuap. ada suap atau ada main nih? Karena kan ya kita singkat cerita aja di negara Indonesia kan udah wajar lah ya, begitulah ya. Nah, itu sampai ke arah itu atau enggak? Kalau sejauh ini sih saya belum sampai ke sana ya. Belum sampai ke sana ya. Iya, saya hanya karena mungkin kades saja ya. Sebatas kades lah. Desa. Betul. Saya tidak pernah kalau sejauh ini sih saya itu masih itulah ya kita. Tapi kalau ambil dari media atau berita yang viral saya ulas kembali ya. Contohnya kan kemarin kasusnya Amsal Stipu itu kan wah kalau tidak viral itu bahaya. Nggak bakal dinaikin. Itu kan kemarin gara-gara viral jadi dibebaskan kan sebagai videografer, dipenjarakan bahkan dituntut 2 tahun penjara. Bayangkan itu. Itu kasus apa itu kemarin? Itu kasus dia ini sebagai videografer kalau tidak salah. Nah, profesional lah. Dia buatkan proposal ke desa-desa. Nah, mau nggak misal contoh ini ya, mau nggak di desa kalian saya buatkan video mengangkat apa yang ada di daerah kalian itu, keunggulannya video promosi. Atau budayanya, ya promosi gitulah. Nah, profil desa atau apa misalnya di desa kita apa yang menjadi keunggulan panti gula atau apa begitu ya kan. Nah, dia buatkan. Nah, dia sebarkan ke seluruh Kabupaten Karo begitu proposalnya, ke seluruh kades-kades di Kabupaten Karo. Nah, setiap per video itu atau satu desa itu bayarnya 30 juta. 30 juta karena videonya kan lumayan panjang ya Om ya, 40 menitan. Gitu. Nah, kepala desa ini terima dan tanda tangan laporannya dia buat. Istilahnya udah sah lah ini ya kan. Sudah setuju begitu. Nah, dan dia kerjakan videonya setelah selesai kerja video dan baru dibayar begitu. Nah, beberapa bulan kemudian pas dicek oleh pihak-pihak terkait, inspektorat begitulah, ya audit lah gitu. Nah, ada temuan. Begitu temuan bahwa dana ini ada buat video lah begitu dan mereka hitung dari proposal itu dana yang seharusnya menurut mereka ini harusnya pengeluaran dana itu 24 jutaan. Tetapi kenyataannya 30. Ya, berarti ada markup atau kenaikan harga kata-kata mereka kan. Nah, dalam proposal itu kan ada rinciannya Om. Ada misalnya kameranya berapa biayanya, drone-nya berapa. Nah, yang tidak dihitung oleh pihak jaksa termasuk editing dan ide dan sound kan ada suara yang isi gitu, backsound-nya gitu. Nah, sementara editing itu kan, wah kalau tahu Om, ribet sekali Om. Ribet. Saya kalau edit video yang 1 menit, 2 menit lah, berjam-jam Om. Berjam-jam saya. Edit biar pas dengan apa yang kita pengen gitu, apa yang kita sampaikan itu memang benar-benar bagus begitu. Karena kalau asal buat ya jenuh juga orang nonton kan. Gitu. Apalagi yang 40 menit. Nah, dihitung di situ adalah 0. Nah, itu yang membuat orang marah. Sementara pengisian suara kan saya nonton videonya ya. Ada suara wanita yang isi di dalamnya. Itu juga dia pasti bayar orang. Voice over lah ya. Voice over. Gitu, voice over. Begitu, dia bayar orang. Nah, itu yang mereka tidak paham. Begitu. Kok dinilai 0? Nah, dari situ dan itu viral kemarin tiba-tiba dipanggil DPR dan sekarang sudah bebas. Itu kan berarti media itu peran penting di negara kita ini. Apalagi seorang konten kreator lah ya. Kalau tidak viral habis itu.
Di penjara 2 tahun. Gila tuh kan. Padahal bukan kesalahan dia. Iya. Ya itu dah. Sementara para kepala desanya ini dia menjadi saksi doang. Iya kan? Dia mungkin tidak paham lah ya, tidak ya, paham. alasan oleh jaksa bahwa kepala desa ini tidak tahu. Ya jangan ditanda tangan kalau tidak tahu kan begitu pertanyaannya. Betul. Ya kalau tidak paham tanyakan atau pertimbangkan. Iya. Iya kan? Iya. Seorang kepala desa yang ambil keputusan loh. Iya kan? Itu tidak masuk akal. Betul. Gitu. Alasan tidak tahu, kepala desa tidak tahu, makanya mereka iya aja. Ya tidak mungkin. Tapi lah. dia bisa tanda tangan gitu kan. Iya. CC. Begitu. Masa gara-gara kalau dia tidak terima dari awal atau tidak sesuai kesepakatan ya pasti Nggak usah tanda tangan. iya tidak usah tanda tangan lah begitu. Karena ini nyawa orang loh. Betul. Nama baik orang juga. Penjara 2 tahun tidak gampang Om. Iya. Waduh. Iya. Tinggal Dan di dalam dikembalikan penjara. biaya yang kalau tidak salah kerugian negara di 200 juta berapa? Heeh. Bayangkan itu. Gila kan? Gila. Oke, baik Freddy, apa namanya? Bagaimana transisi mungkin ada kaitannya dengan dunia kerja lah ya kok ya. Iya. Mungkin zaman dulu kan kita menyebar untuk menyebar brosur gitu kan, mungkin butuh tenaga juga, kita berapa orang, makan biaya lah ya, Makan tenaga biaya juga dan makan gitu. kertas juga, ya kan, print, Betul. tinta. Sebagai seorang konten kreator, pernah nggak Freddy mendapat hal-hal yang seperti itu? Mungkin di dunia kerja dulu misalnya, bahwa sebelum kenal konten kreator, Iya. mungkin dulu sebar brosur kemana, sebar mempromosikan produk promosi produk misalnya, pernah nggak? Iya. Bagaimana transisi dari itu sebar brosur ke menjadi konten kreator sekarang yang serba canggih? Ya mungkin setiap hari kita scroll beranda aja promosi udah tersampaikan ke media sosial. Oke, ya kalau pernah sih karena saya bukan pengusaha ya tentu tidak, tapi berdasarkan pengalaman bahwa memang dulu itu peran brosur itu peran penting. Betul. Ya kan, agar semua kenal brand-brand kita atau toko-toko kita harus punya brosur. Tapi dengan perkembangan zaman, konten kreator atau buat video dalam mempromosikan barang itu luar biasa perannya. Gitu. Jadi jangan anggap sepele. Misalnya ada yang anggap sepele ya, apalagi pengusaha-pengusaha lama itu kan. Oke. Anggap sepele ya, tidak penting lah buat video. Tapi ujung-ujung pasti dia ikutin tren. Oke. Ya karena pengaruh media sosial itu wah luar biasa Om. Pengaruhnya sangat luar biasa media sosial itu. Gitu. Jadi kalau kita misalnya terpaku dengan zaman dulu ya kita ketinggalan zaman. Gitu. Ya, jadi siap-siap aja kita. Tapi ini ada pengaruhnya juga kalau misalnya itu kan kalau zaman dulu kan kita memasarkan produk ya. Betul. Jualan produk itu pakai brosur tuh. Brosur, Ya, itu sebar. kan, dulu kan ada pengusaha-pengusaha percetakan nih yang cetak brosur, yang apa. Nah itu juga kena pengaruh juga dengan adanya konten Kreator sekarang. kreator ini nih. Jadi orderan mereka akan menurun nih. Nggak ada lagi orang cetak brosur. Orang lebih pilihnya saya bayar orang aja deh buat promosin ini di video. Atau ada brosur-brosur yang udah di video nih, udah di PDF, tinggal dia sebar-sebar via WhatsApp, via email gitu kan. Ya. Nah itu menurut Bro Freddy gimana nih? Maksudnya adanya Konten kerugian kreator. lah, adanya konten kreator dengan kerugian yang dialami pengusaha-pengusaha Pengusaha percetakan. zaman dulu lah ya. Pengusaha percetakan. Percetakan. Ya, makanya kita sebagai pengusaha itu harus selalu ikutin perkembangan zaman, harus mengalir begitu. Apa yang tren sekarang kita ikutin. Yep. Jangan hanya brosur aja, makanan sekarang ya kan. Banyak sekali yang pesan online, apalagi pas Covid itu. Iya. Ya kan? Pas Covid itu, wah, pokoknya toko baju pun gitu akan pengaruh. Makanya itu tadi. Kalau tidak mau seperti itu, kalau brosur itu pasti selalu orang butuh lah, sampai sekarang pun bisa. Hanya karena tidak sebanyak cetak dulu. Iya. Oke. Ya kan? Gitu. Makanya promosikan ke media sosial. Kan gitu. Biasanya kalau percetakan itu sekarang larinya sudah ke bikin konten visual online. Kan? Online. Oke. Ya. Misalnya gambar dalam artian gini, dia orang itu pergi ke percetakan, pengusaha percetakan itu udah bukan lagi printin saya brosur gitu, udah enggak, tapi bikinin saya desain buat Brosur. brosur usaha saya.
Misalnya saya mau buka warung nih. Anggaplah. Oh, desain. Desainin logo dong. Iya. Nama warungnya ini. Iya. Tolong kamu kasih ide buat itu. Nah, ide itu yang mahal. yang biasanya mahal, Iya, mahal dan mungkin dia nggak print secara 1 lembar, 2 lembar, 500 lembar gitu enggak. Iya. Tapi desain itu yang Idenya. Ya, berarti harus agree ke situ ya. Yang biasanya hanya print doang harus memiliki ide untuk istilahnya bisa desain juga, Iya, begitu bisa ya. desain juga. Kadang kan kalau misalnya percetakan itu cuman Cetak aja gitu. ide desain dari Orang yang lain. punya, Ya. nama dari dia, cuma kasih flash disk, saya Ya, printin berapa ratus lembar gitu kan. Ya. Nah, ini udah harus upgrade di mana dia juga harus punya ide. Iya, betul. Saya sepakat sih itu. Dia harus punya ide. Iya, dia harus punya ide. Dia harus punya ide. Mau memenuhi ekspektasi dari customer Klien nih. misal customer. Ya. Oke. Begitu. Ya, saya sepakat sih seperti itu. Contohnya tempat fotokopi. Kalau dulu kan tempat fotokopi itu hanya untuk fotokopi dan print aja kan. Kalau sekarang saya lihat di depan kampus juga kan ada komputer juga kan. Orang-orang bisa ngerjain di situ dan sambil print. Begitu. Mereka siapkan komputernya. Iya. Karena setiap orang kan tidak punya laptop gitu. Betul. Gitu. Dan itu luar biasa sih. Luar biasa. Dampaknya ya masif sih kalau dengan adanya perkembangan zaman ini. Oke. Ya, sangat masif gitu. Nah, konten kreator sendiri kalau misalnya tahun-tahun 2010 lah ya, kita masih hire tuh konten kreator, kita masih sewa orang gitu ya untuk memasarkan produk. Betul. Influencer gitu ya, Sewa influencer, kerjasama. Pasarin produk saya dong. Apa istilahnya kalau kita buka warung nih, kita kasih makan influencernya pura-pura makan, wah enak sekali guys. Iya, gitu iya. kan. Nah, sekarang udah pakai AI nih bos. Ya, oke. Influencer itu udah diganti pakai AI. Berita pun Iya. sama. Iya. Transisinya itu sangat cepat ya. AI itu mungkin gambaran influencernya itu diedit mukanya mirip, perawakannya mirip gitu kan. Lalu kemudian nggak bayar lagi AI. Cuma desain kata suaranya juga mirip gitu. Betul. Iya. Ini berarti efeknya ke ini Content lagi creator. ke konten kreatornya sendiri juga berdampak. Berdampak nih. ya. Itu sudah dengan perkembangan zaman itu kita ngalir aja. Iya. Apa yang menjadi tren kita ikutin aja begitu. Tapi sejauh ini sih AI ya tidak sebagus pembawaan kita lah. Iya. Adapun seperti itu pasti berbayar kalau menurut saya. Yang pengalaman saya ya. Berbayar. Betul, Adapun berbayar. seperti itu pasti berbayar. Yang gratis itu ya cuma 1-2 video sudah itu berbayar. Betul. Berbayar, tapi kalau dibandingkan dengan sewa influencer Lebih Ya, murah yang lebih itu yang murah berbayar. dan lebih cepat lagi. Betul, lebih cepat. Oke, itu menarik. Hanya karena misal kecuali ganti muka wajah orang itu bisa dampak hukum juga masalahnya. Bisa kah? Benar. Ada. Iya, ada hanya karena efeknya masih itu. Kalau kan ada yang memanfaatkan kan. Kalau perusahaan besar itu pasti tuntut sama yang milik wajahnya itu kan. Iya kan. sih. Kalau yang tidak terpengaruh sih tidak ada masalah. Tapi di negara kita emang udah Banyak, berlaku itu seperti itu menuntut seperti itu. Iya. Kadang presiden sendiri juga wajahnya diserupakan AI, nggak ada yang nuntut tuh aman-aman aja. Ya kalau selagi tidak mengganggu, mungkin tidak mengganggu menurut dia ya is okay gitu. Iya kan? Iya sih. Iya sih, ya itulah kemajuan zaman itu banyak dampaknya, masif, sangat masif. Betul. Gitu. Lebih cepat ya perkembangannya. Lebih cepat dan lebih mudah, di satu sisi lebih mudah, tapi di sisi lain ya dampaknya ke penghasilan konten kreator, penghasilan yang punya ide gitu. Oke. Dari sudut pandang Freddy sendiri, untuk saat ini atau zaman sekarang lebih banyak konten kreator yang Gen Z atau yang generasi milenial yang di dunia sekarang? Kalau sekarang ya hampir semua sama aja ya. Semuanya sama saja. Ya rata. Coba lihat aja di FB Pro itu. Semua sama aja. Ibu-ibu pun. Iya kan? Gini aja dulu. Tapi dampaknya lebih masif yang mana? Itu dia. Apakah yang Gen Z? generasi X, ibu-ibu itu, atau yang milenial, atau yang Gen Z? Kalau
dampak semua pasti dampak ya, pasti ada dampaknya. Hanya karena kalau yang selalu ikut tren itu berarti anak-anak yang zaman sekarang lah. Gen Z ya? Gen Z ya. Sekarang, Yang Gen Z. Kalau orang tua itu hanya kan ikut tren aja. Oke. Coba lihat aja FB Pro. Kita bicara di media sosial yang kita yang lewat di beranda kita Ya, ya. yang Contohnya fokus di Manggarai sekarang Om. Ibu-ibu pun itu main media sosial Om. Gitu. Main media sosial, masak-masak, sikat. Iya. Gitu. Bukan hanya anak kecil. Ya karena media sosial Sekarang dituntut, ya, dituntut untuk itu. Iya. Karena mereka pikir wah ternyata bisa menghasilkan. Heeh. Kalau zaman dulu itu hanya anak-anak muda Gen Z gitu Betul, kan. betul. Kalau sekarang itu wah Semuanya ikut-ikutan, ikut Iya. tren lah ya. Ya karena tuntutan zamannya juga Betul. seperti itu sih. Apalagi kan gini, seseorang itu dapat dikatakan sebagai konten kreator apabila seperti apa? Oke, ya, bagus ini pertanyaannya. Ada yang bilang ketika followernya gede berarti dia dikatakan konten kreator. Oke, seperti Nah, ada berapa juga- biasanya targetnya follower? Misalnya 100 ribuan ke atas. Oke. Ya, tergantung ya, orang kan beda-beda. Ada juga yang bilang bahwa walaupun followernya sedikit, misalnya 10 ribu, tapi penontonnya gede. Ya kan, Oke. itu termasuk konten kreator. Ada juga yang bilang kerajinan, upload video. Mm-mm. Yang penting rajin dia sebagai konten kreator. Jadi tidak tergantung dari kita aja. Kalau aktif di media sosial dia sebagai konten kreator. Oke. Gitu. Ya pada intinya ya siapapun yang aktif di media sosial yang selalu buat video ataupun post-post ya termasuk Konten kreator itu. apalagi yang sudah menghasilkan gitu. Udah konten kreator lah itu. Semua orang bisa jadi konten kreator nggak? Semua orang bisa kalau niat, hanya karena ya kembali karena ada yang paksa Om ya. Kalau saya ini kan memang hobi di sana. Dia punya hobinya di sana, tadi konten Ya, kreator. hobinya di sana. Jadi ada juga yang istilahnya karena ikut-ikutan. Ikut-ikutan tren. Biasanya yang hambat di tengah jalan. Karena terima duit, karena orang kan bilang, wah kalau mau duit segede ini harus buat kontennya seperti ini tipsnya. Diikutin lah. Ternyata tidak seperti itu, tidak segampang itu. Akhirnya sebulan 2 bulan capek, stop. Konten kreator sendiri itu harus dilatih atau ada orang yang memang berbakat jadi konten kreator? Oke. Jadi kalau menurut saya Om ya, seorang konten kreator itu tidaklah mudah ya. Nah, buat video itu kalau yang konten kreator benar-benaran ya, pasti dia itu memiliki konsep. Dia punya konsep. Dia punya konsep. Misalnya seperti saya nih kan, video saya fokus kritik pemerintah. Kalau Om misalnya bikin lucu, konsisten. Ada konten kreator yang asal buat konten, misalnya masak-masak buat random. Tapi ada juga yang viral seperti itu Om. Ya dia juga konten kreator. Gitu. Dia Tapi tidak kalau terlalu banyak effortnya dia. Tapi itu kalau di survei Om, kebanyakan yang sukses itu konten kreator yang punya konsep. Konten kreator yang punya konsep. Misalnya Punya konsep. Oke. tujuannya buat videonya Om tuh arahnya mau kemana? Target Gitu, pasar lah target ya. pasarnya. Begitu. Tujuannya apa dan apa dampaknya bagi masyarakat terhadap video kamu ini? Itu kebanyakan yang bertahan begitu. Oke. Gitu. Kalau buat lucu ya lucu terus berarti ada dampaknya, kebahagiaan buat masyarakat, ya kan? Ketawa. Kalau saya ada edukasi begitu kan? Itu harus ada dampaknya. Tapi kalau tidak berbekas, biasanya itu lama-lama turun akan gitu. Walaupun viral sesaat gitulah. Kalau Viral tidak punya sesaat. konsep itu pasti viral sesaat. Viral sesaat lalu turun. Kalau turun sudah itu ya. Banyak kok seperti itu. Nah, gini. Kalau misalnya kita lihat dari tahun 2000 sampai 2010 sampai 2015 lah ya. Kita kenal ada konten kreator yang dia mencoba sesuatu yang istilahnya dia cuma post di YouTube. Kita anggap aja konten dia makan. Ya. Nah, itu dia awalnya tuh nggak, mungkin konsepnya hanya cuma mau melihat, saya cuma mau membuat konten di mana saya makan dan makanan itu enak, terus saya post di YouTube cuma iseng-iseng. Untuk kepuasan ego lah Untuk ya. kepuasan ego, tapi itu sebetulnya dia
nggak pernah berpikir tuh sebelum itu nggak akan berpikir konsep, tapi ternyata Viral. video itu viral. Iya. Nah baru setelah viral itu baru dia berpikir oh kayaknya harus konsepnya dikasih Seperti ini, dikasih seperti ini. begini. Iya. Jadi ada konten kreator yang istilahnya awalnya dari iseng-iseng Heeh. sampai viral, baru dia berpikir tentang konsepnya tuh. Iya. Atau ada juga konten kreator yang awalnya mikir konsep Tapi dulu, nggak mikir- viral-viral. tapi nggak viral-viral. Effortnya Atau- tuh tinggi. Atau misalnya konsep terus sebelum viral ada satu titik dia viral. Iya. Tapi ya balik lagi memungkinkan nggak kalau misalnya konten kreator itu diawali dari sesuatu yang iseng-iseng. Ada yang begitu mau istilahnya buat tiba-tiba viral dan dia akan buat lagi viral. Tapi pasti dalam videonya itu pasti ada yang unik. Tidak mungkin tidak. Ada Pasti yang unik dari di videonya cara itu. ngomongnya dia lah, dari public speakingnya dia lah. Pokoknya pasti ada yang unik sehingga video itu viral. Tidak mungkin tidak ada. Gitu. Entah kata-katanya dia atau bahasanya dia yang dia gunakan begitulah. Berarti keunikan Ya. konten kreator itu sangat erat dengan keunikan. ya. Keunikan Jadi orang betah untuk nonton gitu. Ada apa tersendiri lah. Gitu. Jadi kalau yang punya konsep itu, tapi kebanyakan yang sukses itu yang punya konsep sih. yang punya Iya, punya konsep. konsep. Yang punya konsep. Misal kayak ini VP Podcast ini, lama-lama saya yakin sih. Walaupun pertamanya susah sekali Benar. naiknya. Susah sekali. Pasti di antara tamu yang undang nanti Ada yang pasti booming. ada yang orang suka gitu. Oke. Gitu, ada yang booming gitulah. Oke. Amin, amin BP Podcast, gas. Podcast gas. Itu tamu sepanjang segala masa. Jadi awal-awal jadi konten kreator itu Om, penonton jadi pengen 1.000 penonton itu wah susah banget. Susah banget. Udah sampai 100.000 wah happy-nya itu gitu. Nah, saya mau tanya dari sisi pekerjaan lah ya, bisnis misalnya Oke, nih. bisnis. Misalnya saya punya satu perusahaan gitu ya. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu karena perusahaan ini berdiri di generasi ini gitu ya. Gen Z. Otomatis kita harus digital marketing lah ya. Nah, mengikuti perkembangan. Dan itu butuh konten. Betul. Nah, orang seperti apa yang bisa saya percaya untuk Hire. memasarkan bisnis yang saya buat nih? Ya, Oke, ya tergantung. Kalau kan konten kreator itu kan beda-beda ya. Ada yang misalnya suka make up. Koko ini bisnis di bagian make up. Berarti Koko ini promosikan ke orang itu. Orang yang punya. Nah, Ya. pada saat saya cari konten kreator, apakah saya harus cari orang yang ahli make up Ya. atau yang ahli bikin konten make up? Terserah sih. Pokoknya yang muncul di media sosial itu siapa, kan yang lihat itu kan siapa yang muncul talentnya misalnya atau artisnya itu. Misalnya saya suka buat make up, tapi ternyata di balik saya itu ada orang yang buat konsep. Kamu ya harus begini-begini ya, kan beda lagi. Tapi pasti yang dicari itu adalah orang yang tampil ke layar. Oke. Bukan yang di balik layar. Semua orang itu tidak tahu yang di balik Talentnya layar. ya. Ya. Tapi si konten kreator sendiri itu yang di balik layar, betul kan? Atau Oke. keduanya? Yang di balik layar itu biasanya kan misalnya Punya ide kan, ya dia punya punya ide. ide. Nah, misalnya mereka ini punya tim kan, punya tim. Ada yang dia itu tidak mau tampil di layar, tapi dia memberikan ide yang bagus begitu. Setiap kali buat konten pasti idenya dari dia. Pokoknya dia tugasnya cari ide. Berarti Dia punya ide. konten kreator itu ada dua sisi ya, ada dua. Bukan, yang konten kreatornya itu orang yang ini, yang tampil di depan layar. Oh, yang tampil, Orang ya, yang yang depan tampil. layar. yang tampil yang konten kreator. Ya, ya. Kalau Freddy ini kan dia merangkum keduanya. Ada juga Di balik yang layar juga dia semua kita rangkum gitu. rangkum semua idenya dia sendiri. Nah, kalau Om memasarkan produk atau mempromosikan produk, ya sebenarnya tergantung si pembisnis ini. Tapi lebih enak kalau misalnya Om jual make up, karena mungkin Om pernah lihat di TikTok itu kan ada orang yang review make up gitu. Mungkin lebih enak suruh Endorse mereka mereka. atau suruh mereka yang review Oke. gitu. Berikan aja sampelnya, misal Aqua ini berikan sampelnya ke mereka, nanti mereka yang review. promosi. Tapi Gitu. tapi orang ini di luar perusahaan saya gitu. Kayak saya
saya berpikirnya tadi orang ini bagaimana di hire untuk bagian dari perusahaan saya nih. Oke, Masuk jadi bisa. Nah kalau itu Om, kayak HP sekarang kan pasti ada akun media sosial sendiri kan. Buat aja media sosial sendiri dan cari orang kreatifnya. Harus digaji kayak karyawan biasa juga itu. Iya. Nah itu bagusnya nyari orang yang bisa berdiri di depan layar Iya. atau yang ide. Orang yang ide atau orang yang depan layar nih. Kalau misalnya dia harus mewakili perusahaan, dia harus masuk ke satu perusahaan gitu. Oke. Orangnya di depan layar atau hanya untuk membuat idenya? Yang cari itu dua-duanya sih. Dua-duanya. Tapi yang lebih bagus tuh yang depan layar karena dia pasti pintar ngomong ya. Public speaking lah ya. Public speakingnya bagus. Istilahnya yang orang terkenal aja lah. Kalau yang di ide juga bagus ya. Ide hanya karena kebanyakan orang itu ambil yang artisnya yang tampil setiap depan layar gitu. Gitu. Tapi ada juga yang bangun dari nol. Begitu, bangun sama-sama bikin idenya, ya kan? Betul. Karena misalnya karyawan Om istilah menurut Om itu wah ini pinter ngomong nih. Cobalah kita berkonten yuk, iseng-iseng kayak Om bilang terima viral ada juga. Ada ya. Ya kebanyakan sekarang itu ya seperti itu. Berarti intinya harus nemu uniknya itu ya. Keunikannya. Keunikan. Oke. Dia harus unik. Untuk aturan zaman sekarang terutama di YouTube, berapa subscriber channel itu bisa di AdSense oleh YouTube? Oke, kalau dulu ya 1000 subscribe itu udah bisa. Yang penting 1000 jam subscribe. tayangnya itu yang paling susah cari. Kalau follower itu gampang kalau menurut saya bos. Follower itu gampang. Yang paling susah itu jam tayang. Jam tayang itu bagaimana tuh? Jam tayang itu kan di YouTube itu harus 1000 follower dan 4000 jam tayang. Contohnya videonya Om Roy buatnya 3 menit. 3 menit itu berarti 1 jam itu kan 60 menit. 1 jam 60 menit, oke. Berarti butuh berapa orang yang nonton sampai habis ya untuk mencapai 1 jam. Berarti itu hitung di 1 jam. Gitu. Kecuali misalnya Om Roy ini videonya 60 menit Oke. dan orang nonton sampai habis. Berarti 1 orang misalnya. Satu itu orang. dihitung 1 jam. Bayangkan 4.000 jam. 4.000 jam berarti berapa kali Lama. orang nonton? Pokoknya total yang nonton itu harus sampai 4.000 jam gitu lah. Berarti berapa ribu orang yang harus Iya. menonton? Cukup lama itu. Berarti Iyalah. berat itunya Harus untuk cari viral jam dulu. tayangnya. Harus viral dulu baru. Dan itu Naik. kalau misalnya kita bikin 1 jam video, itu orang nonton di tengah selesai Iya. nonton di menit ke-20 terus dia matikan videonya itu Itu hitung Enggak, 20 dihitung cuma di 20 menit. Iya itu sudah. Itu nggak hitung 1 jam. Enggak kan? dihitung 1 Enggak. jam. Berarti dia cuma dapat 20 jam tayang. Iya. Terus bagaimana kalau misalnya kita sendiri yang menonton video itu? Misalkan anggaplah videonya kita 60 menit itu kan. Ya kita nonton dari awal ya kita apa istilahnya tuh? Apa namanya? Dipercepat gitu. Dipercepat. Ya mulai kalau lagi, sekali-sekali apakah- sih bisa sekali-sekali. Hanya karena kalau lama-lama kan ada deteksi. algoritma. Ada algoritmanya Ada kan? algoritma. Ada algoritma. Oh ini Agak merusak channel juga percuma juga kan. kan kalau misalnya yang menonton itu kan kita harus login ke Oke. channel kita. Nah, kalau misalnya dari YouTube itu pasti melihat yang nonton kok satu channel ini aja bolak-balik. Nah, itu Ya tidak ada guna. Berarti terbaca oleh itu ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sampai kapan? Masa gitu terus? Iya, susah juga. kita nontonin video kita sendiri mau Itu capek bos. Aku sudah alamin itu semua di YouTube. Ya sudah alami semua di YouTube. Nonton video sendiri lah. Pokok Tapi subscribernya udah lumayan banyak kan? 19.000 kalau di di YouTube. Kalau di Facebook udah 32, kalau TikTok sekitar 22. Ya 22.000 itu lumayan banyak. Ya sebenarnya sih follower itu banyak juga percuma ya. Kalau penontonnya cuma 100 200. Sedikit. Iya. Kan percuma ya. Berarti yang dilihat tidak apa? Penonton sebenarnya kalau menurut saya jam tayang. Jam tayangnya itu yang keunikan tadi lagi. Balik lagi ke keunikan tadi. keunikan video yang kita buat. Keunikan video yang bikin betah orang itu stay di situ selama 1 jam. Itu apa? Gitu. Terus selama ini Freddy itu buat videonya itu lebih enak uploadnya itu antara di Facebook, YouTube, TikTok. Mana yang lebih bagus menurut Freddy atau lebih cepat Oke. naiknya itu? Kalau sebenarnya sih tergantung ya. Kalau saya kan buat video reels gitu ya. Video-video pendek dan tahu kan vertikal gitu Oke. ya kan.
Nah, kalau di TikTok juga gampang ya, gampang hanya karena banyak aturan. Kita rokok sedikit aja kena pelanggaran. Kena gitu. banned ya kah? Iya, bukan banned sih, pelanggaran dan dibatasi penontonnya kayak gitu. Di Facebook juga pokoknya memiliki aturan masing-masing lah. Kalau mana yang lebih gampang viral, sama aja. Sama aja kah? Iya, tergantungnya videonya aja. Tergantung video. Ada yang video yang di TikTok viral tapi di Facebook tidak. Ada juga yang di TikTok viral di Facebook tidak. Tapi kebanyakan misalnya naik di Facebook misalnya, tapi penonton di TikTok walaupun tidak viral tapi lumayan banyak. Tidak mungkin tidak. Oke. Gitu. Begitu sebaliknya, misalnya 1 juta di TikTok tapi di Facebook 10.000, istilahnya lumayan kan. Lumayan. Dibanding stuck 2.000, 1.000 gitu. Pasti Pasti naik dia, tapi ada yang dua-duanya viral gitu. Ada juga tapi kebanyakan video saya sih kalau naik di Facebook, kadang di TikTok tidak. Tapi view-nya lumayan gitu. lumayan ya. Tapi tidak sebanyak di Facebook. Apakah video yang di TikTok misalnya itu memang terakumulasi dari video yang ada di Facebook? Mungkin orang yang ada di Facebook mungkin nonton yang sama videonya. di Bisa Facebook. jadi, Bisa jadi kah? Bisa jadi. Itu memang sudah berteman atau bagaimana itu? Biasa tergantung sih. Kalau misalnya orang yang suka scroll di Facebook, biasanya selalu muncul di berandanya mereka. Tapi kalau ada yang suka scroll di TikTok, pasti video kita selalu muncul di berandanya mereka. Begini, maksud singkatnya begini. Jadi ada yang tidak suka nonton TikTok, ya, tapi mereka karena di Facebook sekarang kan kayak TikTok juga kan, kayak scroll video seperti itu. Ada yang suka di sana gitu. Ada, dan ketika mereka dua kali atau 3 kali yang sering nonton video kita, pasti setiap kali kita upload nanti muncul terus di beranda mereka. Begitu juga di TikTok. Entah ada yang orang yang sama ya, kita tidak tahu. Pasti ada lah, hanya karena saya setiap kali nonton TikTok, ini pengalamannya. Pasti di Facebook tidak nongol. Tidak nongol di Facebook ya. Contohnya saya sering nonton apa kayak di TikTok gitu, ya kan. Tapi ketika saya buka Facebook itu ya video yang lain, gitu. Ada pun 1-2 yang nongol tapi tidak sering gitu. Apa yang saya nonton di Facebook, di TikTok gitu. Kecuali orang yang kita sudah follow ya. Misalnya saya follow di TikTok, saya follow di Facebook, pasti setiap kali dia upload pasti dapat. Dapat lah ya. Ya, gitu. Itu pengalaman saya ya Om ya, tapi tidak tahu teman-teman yang lain. Tadi Freddy bilang kan ada video reels itu kan harus pakai itu ya. Landscape atau apa tadi? Atau portrait yang itu. Apa bedanya ketika misalkan kita uploadnya di reel itu dengan posisi landscape dan vertikal kayak gitu? Kalau kalau menurut saya pasti ada pengaruhnya ya. Ada potong. Iya. Jadi sama kualitas videonya walaupun audionya sama. Iya, sama. Nah, kebanyakan di TikTok itu karena pegang gini kayak handphonenya kan. Jadi lebih enak, luas dia lihat gambarnya. Lebih luas. Tapi kalau misalnya video yang seperti ini yang vertikal atau apa? Ya, horizontal kan gini. Ya, horizontal. Kan ya, yang horizontal kayak YouTube ya, kayak YouTube. Itu memang cocok di YouTube karena tampil di YouTube itu kan beda dengan di Facebook. Nah, biasanya kalau tampil di atas pasti ada muncul video yang di bawah. Nah, kalau di TikTok tidak. Kalau kita putar satu video yang di bawahnya tidak kelihatan. Tunggu kita geser baru ada video lagi. Ada video. Beda kan di apa kan? Di YouTube. Di YouTube kan kalau kita putar satu video pasti nongol kan yang lain gitu. Bisa kita geser kan? Ada playlist lah ya. Begitu. Tapi makanya kita sesuaikan kebutuhan itu. Sesuaikan aja. Gitu. Tapi lebih enak kalau menurut saya ikutin aja aturannya. Berarti begitu. Kalau di YouTube horizontal, kalau di TikTok sama Facebook vertikal. Vertikal berarti. Gitu. Berarti hasilnya juga beda lah ya. Iya, ya beda. Makanya disarankan pakai kamera kalau buat video kita buat untuk tujuannya untuk YouTube tapi pengen upload di TikTok sama ya harus pakai kamera biar zoomnya itu lebih enak. Betul sih. Kalau tidak pakai kamera ya pecah dia. Iya sih, betul juga. Gitu. Makanya saya kan selama ini rekam pakai HP kan. Orang bilang kenapa tidak upload di YouTube? Karena saya malas rekam, ada kamera, tapi ribet ya. Ribet itu yang pertama, yang kedua saya tidak punya mic khusus kamera itu sih. Kalau HP kan langsung colok kayak mic wireless itu kan. Untuk gabungin audionya itu kayak
ribet sekali menurut saya. Pencocokannya itu, buang-buang di situ atau waktunya. Gitu. Makanya saya selalu gunakan HP. Kamera ada. Tergantung mood aja sih Om. Kalau lagi enak moodnya pakai kamera ya pakai kamera. Bagaimana kok? Ada pertanyaan lagi? Sejauh ini aman sih. Oke. Terus ada pertanyaan lagi Freddy. Ya. Untuk mencari konten kreator itu peralatan apa saja yang perlu dibutuhkan? Apa yang diprioritaskan? Apa yang diperhatikan ya? Yang perlu diperhatikan. Oke, jadi seorang konten kreator itu ada beberapa poin ya. Kalau menurut pengalaman saya yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kualitas gambar. Kualitas gambar, oke? Ya, kualitas gambar kita harus jago-jago setting ya. Misalnya kita harus tahu diri, kita gunakan handphone ini harus banyak cahaya begitu. Oke. Ya kan? Kalau kita pakai kamera apa yang kita butuhkan begitu, biar gambarnya gitu lebih jelas dan lebih enak dipandang orang gitu, dilihat. Yang penting kita puaskan diri sendiri dulu. Betul. Gitu, baru orang lain yang menilai lah. Yang kedua itu adalah audio. Audio, kenapa audio? Audio apa yang kita sampaikan itu biar orang yang dengar itu informasi yang kita sampaikan itu didengar sama orang itu dan istilahnya tersampaikan begitulah dan jelas begitu, jelas apa yang kita sampaikan itu audio. Mau video apapun itu audio itu harus perlu diperhatikan. Oke. Gitu. Sudah itu ide itu atau konsep itu tadi. Nah kalau tanpa ide berat juga tuh, ya. Jadi kita harus tahu sebelum kita buat video arahnya kemana dulu. Saya buat video apa nih? Ya kan? Oke. Gitu. Harus tahu begini-begini dan baru kita buat. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita lagi masak buat aja begitu ya udahlah buat aja. Tidak masalah tapi jarang orang yang viral begitu. Betul. Kecuali dia udah terkenal. Ya udah terkenal mungkin bisa. Iya, kalau misalnya gitu. dia udah sebelumnya sudah jadi artis gitu kan. Iya. Nah, dia bikin lah tuh random kegiatannya dia. Saya lagi masak nih. Nah, itu mungkin Kayak banyak orang yang nonton. Vlog gitu ya. Ya, contohnya Om Roy ini kan. Siapa sih Om Roy misalnya? Kalau tidak bergerak di media sosial kan tiba-tiba masak gitu kan direkam. Apa yang menarik? Iya coba? betul sekali. Kecuali kamu menggunakan kamera yang mahal gitu kayak enak dilihat gitu. Betul ya. Mungkin bisa. Kualitas video. Kualitas video itu penting, audio penting dan konsep itu. Idenya itu. Ide. Gitu. Baru proses editingnya. Kalau di editing wah penting juga Om. Begitu. Terus kalau untuk konten kreator pemula misalnya, mana yang diprioritaskan? Apakah videonya dulu atau memang audionya dulu? Oke. Jadi dia harus paham dulu dia mau buat video apa. Ya kan? Kalau misalnya konten kreator yang istilahnya videonya direkam dulu, sudah itu isi suaranya di belakangan. Oke. Itu berarti dia itu harus perlu kameranya dulu. Perlu kameranya dulu. Ya, perlu kualitas entah HP atau kamera benaran terserah. Itu gitu. seperti voice over begitu. Iya, setelah itu baru rekam. Tergantung konsepnya dia lah. Tapi kalau misalnya dia itu sekalian, nah itu bingung saya itu. Bingung. Gitu, mana yang perlu diperhatikan duluan. Misalnya sekalian vlog tidak punya mic, ya kan, dan hanya pakai HP seadanya juga. Betul. Mana yang perlu didulukan itu susah. Apa yang perlu gitu. Tergantung dia mau buat video. Kalau misalnya dia mau video istilahnya apa yang dia sampaikan itu biar didengar sama orang, berarti yang dibutuhkan itu adalah mic. Audionya dulu. Mic, ya. Tapi kalau misalnya dia hanya ngomong-ngomong di pemandangannya indah, berarti mic-nya soal kedua. Ya kan? Fokusnya ke kameranya. Video, kamera lah ya. Gitu. Tergantung kebutuhan aja sih. Tapi kalau dia misalnya seorang konten kreator yang istilahnya bahas isu-isu tertentu atau lebih ke materi ya atau edukasi, berarti mic yang diutamakan. Fokusnya baru ke mic ya. Ya, jadi kita harus pintar-pintar milih lah. Oke, keren. Iya. Ada teman lagi kok. Aman. Sejauh ini sudah Cukup sih. cukup lah ya. Udah cukup. Jam berapa itu? Wih, 10:30. 11 ya. Iya. Lama ya. Tapi hasilnya nanti kayak banyak potongnya Om ya. Banyak foto. Pasti harus review dulu. Kita review dulu. Biar enak ya. Paling yang menarik itu Kades kayaknya. Iya. Iya. Sensitif itu. Iya, itu ngeri. Sensitif. Tapi itu kan masih runtut kan? Masih ada Ya, ada kaitannya kaitannya. itu sama konten kreator. Gitu. Gitu. Oke lah ya.
Oke guys, terima kasih sudah menonton podcast kita dan terima kasih juga buat kamu hebat atau Alfred yang sudah hadir untuk mengisi podcast kali ini. Dan thank you juga buat Koko Michael sebagai host cadangan. Host cadangan. Thank you yang sudah bergabung juga. Thank you dan semoga podcast ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Thank you dan selamat malam. Hormat. Thank you. Selamat